Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz yang kami muliakan, para jemaah yang dirahmati Allah. Adapun pertanyaan saya, ketika sholat berjamaah, jadi ada jamaah dengar imamnya dengar ada bunyi api, jadi sholat. Jadi dengar bunyi api, dia keluar tinggalkan karena marah sama imamnya. Itu gimana Ustaz? Sebentar, saya clearkan dulu pertanyaannya. Ketika sedang berjamaah, ada bunyi HP, lalu HP imam. HP imam bunyi. Jamaahnya marah, keluar ya sholat imam. Oh, jamaahnya marah, makmumnya marah. Lalu makmumnya keluar. Itu gimana? Marah sama imam. Marah sama HP apa sama imam nih Pak ceritanya? Meninggalkan imamnya terus, enggak diam lagi Pak. Keluar dia keluar dari barisan. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Ya. Ada pertanyaan yang kedua sebelum kita jawab sekaligus, biar kita mungkin bisa istirahat sekaligus. Ya. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Ya. Saya bersyukur sekali kalau tidak ada, jadi kita bisa lebih cepat untuk istirahat kita. Baik. Yang pertama, kadang-kadang kita memang tidak bisa terhindar dari gangguan bunyi HP di tengah solat. Ini dulu yang mau saya kasih tanggapan. Kita kadang-kadang silap Pak, pikir udah kita matiin, rupanya masih hidup. Enggak ada orang yang sengaja menghidupkan HP untuk mengganggu jamaah lain, kecuali Cik Urung Pungo. Maka kita Pak, kadang-kadang begitu mendengar ada orang lain hidup apinya, enggak sengaja, kita pasang husnudzon dulu. Maksudnya, coba kita pikir, apa mungkin dia sengaja menghidupkan HP untuk mengganggu yang lain? Tidak Pak, buktinya orang itu kadang-kadang sedang solat ketika HP-nya bunyi, dia pun hatinya, hanya doa berat Pak. Hatinya, ya Allah, katalah, mau dia turun, HP-nya di bawah. Kalau HP di kantong, dibolehkan untuk pencet knop supaya mati suara, itu dibolehkan. Tanpa melakukan gerakan yang banyak. Jadi pegang ke sini, pencet langsung, dibolehkan. Atau dalam kantong, kita pencet, dibolehkan. Tidak mengapa. Masalahnya HP di bawah. Kita sedang berdiri, bunyi HP. Kan nggak mungkin kita kerja seperti itu. Kalau tiba-tiba memang harus mematikan karena sudah mengganggu sekali. Contohnya ada orang yang telepon sedang kita sholat. Kita pasang ringtone-nya ringtone dangdut. Dangdutnya pun dangdut koplo. Orang sedang sholat Pak, nggak tahu mau buat gimana. Ada yang sudah goyang-goyang Pak. Yang kibannya. Kalau enggak kita matikan, ini baru mulai imam baru baca Al-Fatihah. Maka para ulama menyarankan batalkan salatmu, matikan HP. Batalkan salatmu, matikan HP. Lalu takbir ulang. Karena berbahaya Pak. Kalau mengganggu sampai 1 rakaat, di situ kadang-kadang orang enggak bisa khusyuk. Dibolehkan. Tapi batalkan. Sebentar. Jadi kalau itu terjadi pada imam, kan nggak mungkin imam batalkan salat. Maka terpaksa dia biarkan HP itu. Mana mungkin imam turun, dan imam pun nggak mungkin minta izin. Siap pending lebar, matinya lebar, nggak mungkin. Otomatis nggak ada jalan keluar. Dia terpaksa biarkan bunyi HP itu, dan itu tidak menjadi penyebab dosa. Kalau memang tidak disengaja terjadi itu. Seharusnya kita tidak marah dengan kejadian itu. Makanya kan kadang-kadang perlu waspada, peringatan di dinding-dinding, matikan HP. Kalau terjadi, maka janganlah kita terus bersuuzon ke saudara kita. Dia sendiri pun enggak merencanakan itu. Nanti habis solat, dia itu paling tidak enak hatinya Pak. Sampai habis Assalamualaikum pun enggak berani lagi lihat ke samping Pak. Enggak berani lagi. Lihat kanan enggak berani, lihat kiri enggak berani. Saking maleg. Ini membuktikan dia ini enggak sengaja. Kita janganlah langsung kita tuduh
langsung kita tunjuk mukanya, kah jin ke, iblis ke, HP kah, HP jin, HP iblis. Jangan Pak. Kalau kita melakukan itu, kita kehilangan satu sahabat kita dalam masjid. Kalau kita lakukan itu, jadi ramai-ramai langsung, hai, tebi gini, gih, mupu, itu kita akan kehilangan satu sahabat kita ke dalam masjid. Padahal mencari orang di luar untuk masuk masjid cukup susah, Pak. Yang sudah ada dalam masjid, kita usir dengan cara begitu. Jangan. Dia nggak perlu dinasihati pun sudah tahu. Itu pengalaman dia itu pasti trauma, Pak. Pasti trauma itu. Nggak perlu kita nasihati, besoknya nggak berani lagi dia begitu. Tapi jangan usir dia. Jangan sampai caci maki dia. Susah Pak mengajak orang ke masjid. Yang sudah ada jangan sampai keluar dari masjid. Itu sahabat kita. Itu yang akan kita saling tolong menolong di akhirat. Mungkin dia yang nanti cari-cari kita di neraka. Maka imam nggak mungkin membatalkan. Ya, kalau makmum mau keluar, nah kemudian yang masalah kedua, tadi ceritanya si makmum marah, keluar, nggak mau ikut berjamaah. Bolehkah? Itu harus merujuk kepada fikih tentang melakukan mufaraqah atau berpisah dari imam. Apakah dibolehkan tanpa sebab atau tidak? Mazhab Syafi'i mengatakan melakukan mufaraqah dibolehkan baik dengan sebab ataupun tanpa sebab. Namun catatannya kalau tanpa sebab makruh. Dan itu bukan sebab yang dibolehkan mufaraqah berpisah dari imam. Suara HP itu bukan menjadi penyebab karena bukan imam yang melakukan kesalahan. Kecuali imam sudah diucapkan dia yang salah, diucapkan subhanallah, subhanallah besar. Imam tetap prinsipnya tetap naik ke rakaat kelima. Kita boleh pilih, boleh mufaraqah, enggak ikut lagi imam, atau tetap duduk di rakaat keempat tunggu imam. Nanti selesai ketika imam duduk juga rakaat kelima baru salam bersama imam. Kita boleh dua pilihan. Sering kan Pak terjadi dalam salat witir, ada tamu datang salat witir atau imam tamu, imam undangan. Dia terbiasa salat 3 rakaat sekali salam, sedangkan kita mungkin 2, 1 atau kebalikannya. Enggak diumumkan bahwa witir sekian. Akhirnya terjadilah perbedaan niat antara si makmum dengan si imam. Si imam naik 3 rakaat. Kita tadi niat 2 rakaat, 2-1 Pak, kita niat. Bolehkah kita rubah niat di tengah jalan? Ini imam naik 1 rakaat lagi. Kita tadi niatnya 2. Rencana kita nanti baru 1. Ternyata salah, enggak cocok dengan imam. Imam naik. Bolehkah kita berniat, ya Allah, lu tamah sini tu ya Allah apa? Tamah sini tu ya apa? Bolehkah begitu? Bolehkah aku tambah 1 lagi, ya Allah aku tambah 1 lagi ni. Nampak ahlung ya Allah apa ni utama tak? Enggak boleh Pak. Enggak boleh merubah niat di tengah jalan. Satu-satunya salat yang boleh dirubah niat di tengah jalan salat apa? Salat mutlak. Ghair maksudah. Salat yang enggak ada prosedural, salat mutlak. Salat enggak ada sebab, enggak ada apa-apa, bukan disyariatkan. Misal kita enggak ada kerja, ya, sedang ribut sama isteri, untuk menenangkan hati kita salat 2 rakaat. Itu contoh salat mutlak. Kita rencananya salat 2 rakaat, di tengah jalan berubah niat. Alah, tanggung 2 rakaat. Saya salat je 2000 rakaat. Boleh. Rubah langsung di tengah jalan boleh. Itu salatmu mutlak. Salat lain tak boleh. Maka bagaimana caranya berpisah dari imam? Kita langsung berniat mufaraqah. Mufaraq salat. Saya enggak ikut imam lagi. Jangan kasih tahu ke imam, kita main di hati saja. Jangan kasih tahu imam, imam lu nak ikut li, enggak ada. Kita langsung duduk 2 rakaat, selesaikan salat sendiri. Langsung salam kiri kanan. Maka selamatlah salat witir kita. Selamat salat witir kita. Nanti tinggal tambah 1 rakaat sendiri. Tapi yang model merubah di tengah jalan, itu batal semua witirnya. Batal semua witirnya. Enggak disah. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Enggak bisa rubah niat. Nah, itu berpisah dari imam. Dengan sebab begitu, itu terjadi, dibolehkan. Bahkan ada tempat-tempat yang disunnahkan berpisah. Kalau begitu lihat, ternyata imamnya orang fasik. Dia enggak kenal imam. Begitu lihat di 2 rakaat, jihilah kau. Ini akan orang yang berzina kemarin ini di hotel di Medan, saya lihat. Langsung kita mufaraqah, enggak ikut lagi dia.
Dibolehkan. Tapi kalau model dengar suara HP, keluar dari salat langsung tanpa niat mufarakah, dia telah berdosa. Enggak boleh keluar dari salat tanpa berniat, tanpa ada sebab apapun. Pak, enggak boleh kita batalkan salat tanpa sebab apapun. Itu mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau keluar dari salat harus ada sebab. Apa sebabnya? Oh, enggak mau ikut imam. Gara-gara dia merasa bahwa imam ini apaan, imam kasih hidup HP, misal marah misal. Enggak pun bisa mufarakah di situ, enggak ada penyebab yang bisa menyebabkan mufarakah. Tapi kalau dia mau melakukan mufarakah berpisah dari imam boleh, tapi makruh karena enggak ada sebab. Jadi kalau begitu tindakan keluar dari salat tadi, keluar dari saf, berdosa Pak, orang keluar dari saf begitu. Kita ni sedang salat, anak mengati itu, langsung kita batalkan tanpa ada sebab, itu dosa. Karena kita sudah masuk ke dalam perbuatan yang wajib. Jadi jangan lakukan itu kesalahan. Nanti habis salat baru kita bilang sama imam, Pak Imam, kalau bisa jaga HP bacun, kan? Ini kami terjaga, kami ini udah terganggu sekali macam-macam, itu dibolehkan. Itu tidak mengapa. Jadi begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan kalau berhadapan dengan imam, ya. Baik.